Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Said Rahmat dengan nomor pokok mahasiswa 41182191240078. Di sini saya akan mempresentasikan suatu tugas anatomi, yaitu untuk membuat video anatomi yang bertentangan dengan judul kulit, dengan dosen pengampu yaitu adalah Bapak Dr. Dindin Abidin MSI MPD, dan dosen yang kedua adalah Bumia Kusumawati MPD, dan dosen yang ketiga adalah Bapak Loan Subarno SPD MPD. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, yaitu saya mengambil judul tentang kulit. Definisi kulit adalah lapisan pelindung luar dari tubuh antara kulit dan derivatif dan apendiksnya, atau suka disebut adnexa, membentuk sistem integumen pada manusia. Derivatif kulit mencangkup kuku, rambut, dan beberapa jenis kelenjar, keringat, dan sebasea. Struktur kulit yaitu terdiri dalam 3 lapis. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis. Epidermis terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum corneum, yang kedua adalah stratum lucidum, dan yang ketiga adalah stratum granulosum, yang keempat stratum spinosum, yang kelima stratum basalis. Epidermis stratum corneum yaitu adalah 5-10 sel gepeng mati tak berhenti secara teratur atau mengelupas. Protoplasmanya telah berubah menjadi kelatin. Dan stratum lucidum adalah sel-sel gepeng tak berhenti, dan juga protoplasmanya berubah menjadi protein atau eleidin. Dan selanjutnya adalah stratum spinosum, yaitu adalah terdiri dari lapisan epidermis yang paling dalam terdiri sel poligonal. Makin ke permukaan makin gepeng antara sel Langerhans. Inti di tengah protoplasmanya jernih karena mengandung glikogen. Perletakannya antara jembatan penebalan bulat kecil, nodulus, dan bizozeru. Selanjutnya adalah stratum basalis. Stratum basalis adalah lapisan paling bawah atau lapisan kolumner SPT pagar mitosis. Secara periodik di antara sel basal terdapat sel melanosit, yaitu atau pembentuk pigmen. Selanjutnya adalah stratum granulosum, yaitu adalah 2-3 lapis sel sitoplasma berbutir kasar ataupun inti butir kasar terdiri atas keratolihialin. Selanjutnya adalah dermis. Dermis adalah di bawah epidermis, lebih tebal daripada 2 lapis, yaitu adalah pars papillaris dan pars reticularis. Dermis pars papillaris adalah bagian yang menonjol ke epidermis dari ujung saraf pembuluh darah, dan pars reticularis adalah bagian yang menonjol ke subkutan terdiri serabut penunjang atau kolagen elastis retikulin. Dasar atau matriks yaitu adalah asam hyaluronat atau kondroitin sulfat. Terdapat juga fibrolas. Selanjutnya adalah hipodermis. Hipodermis adalah merupakan lapisan paling bawah. Di dalam lapisan ini terdapat jaringan lemak, pembuluh darah, jaringan penghubung, juga protein yang membantu
jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Terdiri atas jaringan, ikat longgar sel-sel lemak di dalamnya pada lapisan ini. Terdapat ujung-ujung saraf tepi pembuluh darah yang getah bening. Sel lemak adalah lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak disebut juga panikulus atau adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Berfungsi juga sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan juga tulang. Perubahan kontur tubuh sebagai bantalan terhadap trauma dan tempat penumpukan energi. Selanjutnya yaitu adalah penutup ataupun juga kesimpulan. Kesimpulannya adalah kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis, yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita, mengatur suhu, dan juga sebagai indera peraba. Dan kulit juga adalah suatu dari tubuh yang bisa menjaga atau dari untuk kalau jatuh itu menghindari dan melapisi suatu daging supaya tidak langsung robek ke dalam tubuh kita. Jadi ada yang namanya adalah perlindungan dari kulit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.